Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Nalada di hutan Mangga Pawarika. Pada saat itu Niganta Nataputa sedang berada di Nalada bersama sekumpulan besar para Niganta. Kemudian, ketika seorang Niganta bernama Diga Tapasi telah menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan ia pergi ke hutan Mangga Pawarika untuk menemui Sang Bagawa. Ia saling bertukar sapa dengan Sang Bagawa, dan ketika ramah tamah ini selesai, ia berdiri di satu sisi. Ketika berdiri di sana, Sang Bagawa berkata kepadanya, "Ada tempat duduk, Tapasi, duduklah jika engkau menginginkan." Ketika hal ini dikatakan, Diga Tapasi mengambil tempat duduk yang rendah dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepadanya, "Tapasi, berapa banyakkah jenis perbuatan yang digambarkan oleh Niganta Nataputa sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk?" Teman Gotama, Niganta Nataputa tidak menggunakan penggambaran perbuatan-perbuatan. Niganta Nataputa biasanya menggunakan penggambaran tongkat-tongkat. Kalau begitu, Tapasi, berapa banyakkah jenis tongkat yang digambarkan oleh Niganta Nataputa sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk? Teman Gotama, Niganta Nataputa menjelaskan 3 jenis tongkat sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, yaitu tongkat jasmani, tongkat ucapan, dan tongkat pikiran. Bagaimanakah, Tapasi, apakah tongkat jasmani adalah satu hal, tongkat ucapan adalah hal lainnya, dan tongkat pikiran adalah hal lainnya lagi? Tongkat jasmani adalah satu hal, Guru Gotama, tongkat ucapan adalah hal lainnya, dan tongkat pikiran adalah hal lainnya lagi. Dari ketiga jenis tongkat ini, Tapasi, yang dianalisa dan dibedakan sedemikian, jenis yang manakah yang oleh Niganta Nataputa digambarkan sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, tongkat jasmani, atau tongkat ucapan, atau tongkat pikiran? Dari ketiga jenis tongkat ini, teman Gotama, yang dianalisa dan dibedakan sedemikian, Niganta Nataputa menggambarkan tongkat jasmani sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi? Aku mengatakan tongkat jasmani, teman Gotama. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi? Aku mengatakan tongkat jasmani, teman Gotama. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi? Aku mengatakan tongkat jasmani, teman Gotama. Demikianlah Sang Bagawa membuat Niganta Diga Tapasi mempertahankan pernyataannya sampai 3 kali. Kemudian Niganta Diga Tapasi bertanya kepada Sang Bagawa,
Dan engkau, teman Gotama, berapa banyakkah jenis tongkat yang digambarkan olehmu sebagai pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk? Tapasi, sang Tathagata tidak menggunakan penggambaran tongkat-tongkat. Sang Tathagata biasanya menggunakan penggambaran perbuatan-perbuatan. Kalau begitu, teman Gotama, berapa banyakkah jenis perbuatan yang digambarkan olehmu sebagai pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk? Tapasi, aku menggambarkan 3 jenis perbuatan sebagai pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk, yaitu, perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran. Bagaimanakah, teman Gotama, apakah perbuatan jasmani adalah satu hal, perbuatan ucapan adalah hal lainnya, dan perbuatan pikiran adalah hal lainnya lagi? Perbuatan jasmani adalah satu hal, Tapasi, perbuatan ucapan adalah hal lainnya, dan perbuatan pikiran adalah hal lainnya lagi. Dari ketiga jenis perbuatan ini, teman Gotama, yang dianalisa dan dibedakan sedemikian, jenis yang manakah yang olehmu digambarkan sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk, perbuatan jasmani, atau perbuatan ucapan, atau perbuatan pikiran? Dari ketiga jenis perbuatan ini, Tapasi, yang dianalisa dan dibedakan sedemikian, aku menggambarkan perbuatan pikiran sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan perbuatan jasmani dan perbuatan ucapan tidak terlalu tercela. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran, teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran, teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran, teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Demikianlah Niganta Diga Tapasi membuat Sang Bagawa mempertahankan pernyataannya sampai 3 kali, dan setelah itu ia bangkit dari duduknya dan pergi menghadap Niganta Nataputa. Pada saat itu Niganta Nataputa sedang duduk bersama sejumlah besar umat awam dari Balaka yang dipimpin oleh Upali. Dari kejauhan Niganta Nataputa melihat kedatangan Niganta Diga Tapasi dan bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau datang di siang hari ini, Tapasi?" Aku datang dari kediaman Petapa Gotama, yang mulia. Apakah engkau berbincang-bincang dengan Petapa Gotama, Tapasi? Aku berbincang-bincang dengan Petapa Gotama, yang mulia. Seperti apakah perbincanganmu dengan beliau, Tapasi? Kemudian Niganta Diga Tapasi menceritakan kepada Niganta Nataputa keseluruhan pembicaraannya dengan Sang Bagawa. Ketika hal ini dikatakan, Niganta Nataputa berkata, "Bagus-bagus, Tapasi.
Nigantha Dighatapasi telah menjawab Petapa Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik yang memahami ajaran gurunya dengan benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar? Sebaliknya, tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Upali berkata kepada Nigantha Nataputa, "Bagus-bagus, Yang Mulia Dighatapasi." Yang Mulia Tapasi telah menjawab Petapa Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik yang memahami ajaran gurunya dengan benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar? Sebaliknya, tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Sekarang Yang Mulia, aku akan pergi dan membantah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Jika Petapa Gotama di hadapanku mempertahankan apa yang beliau pertahankan di hadapan Yang Mulia Dighatapasi, maka bagaikan seorang kuat mencengkeram seekor domba jantan berbulu lebat pada bulunya dan menariknya berputar. Demikian pula dalam perdebatan itu, aku akan menarik Petapa Gotama ke sana dan menarik beliau ke sini dan menariknya berputar. Bagaikan seorang pembuat minuman keras yang kuat dapat melemparkan sebuah saringan minuman besar ke dalam tangki air yang dalam dan dengan memegang salah satu ujungnya, menariknya ke sana dan menariknya ke sini dan menariknya berputar. Demikian pula dalam perdebatan itu, aku akan menarik Petapa Gotama ke sana dan menarik beliau ke sini dan menariknya berputar. Bagaikan seorang pengaduk minuman keras yang kuat dapat memegang tepi saringan dan mengguncangnya ke bawah dan mengguncangnya ke atas dan mengguncangnya ke segala arah. Demikian pula dalam perdebatan itu, aku akan mengguncang Petapa Gotama ke bawah dan mengguncang beliau ke atas dan mengguncang beliau ke segala arah. Dan bagaikan seekor gajah berumur 60 tahun akan mencebur ke dalam kolam dan menikmati permainan mencuci rami, demikian pula aku akan menikmati permainan mencuci rami dengan Petapa Gotama. Yang Mulia, aku akan pergi dan membantah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Pergilah perumah tangga dan bantahlah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Karena apakah aku sendiri atau Nigantha Dighatapasi atau engkau sendiri harus membantah doktrin Petapa Gotama? Ketika hal ini dikatakan, Nigantha Dighatapasi berkata kepada Nigantha Nataputa, Yang Mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin Petapa Gotama, karena Petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lainnya. Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah Petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa Petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Pergilah perumah tangga dan bantahlah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Apakah aku sendiri atau Nigantha Dighatapasi atau engkau sendiri harus membantah doktrin Petapa Gotama?
Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, Niganta Adiga Tapasi berkata kepada Niganta Nataputa, Yang mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin Petapa Gotama, karena Petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lainnya. Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah Petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa Petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Pergilah perumah tangga dan bantahlah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Apakah aku sendiri atau Niganta Adiga Tapasi atau engkau sendiri harus membantah doktrin Petapa Gotama? Baik, Yang Mulia. Perumah tangga Upali menjawab, dan ia bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada Niganta Nataputa, dengan Niganta Nataputa di sisi kanannya, ia pergi mendatangi Sang Bagawa di hutan mangga Pawarika. Di sana, setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Sang Bagawa. Yang Mulia, apakah tadi Niganta Adiga Tapasi datang ke sini? Tadi Niganta Adiga Tapasi datang ke sini, perumah tangga. Yang Mulia, apakah engkau berbincang-bincang dengannya? Aku berbincang-bincang dengannya, perumah tangga. Seperti apakah perbincanganmu dengannya, Yang Mulia? Kemudian Sang Bagawa menceritakan kepada perumah tangga Upali keseluruhan pembicaraannya dengan Niganta Adiga Tapasi. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Upali berkata kepada Sang Bagawa, Bagus-bagus, Yang Mulia Niganta Adiga Tapasi telah menjawab Petapa Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik, yang memahami ajaran gurunya dengan benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar? Sebaliknya, tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Perumah tangga, jika engkau akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, maka kita mungkin akan terlibat dalam perbincangan mengenai hal ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, Yang Mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Bagaimana menurutmu, perumah tangga? Di sini beberapa Niganta mungkin mengalami kesusahan, menderita, dan sakit keras dengan penyakit yang membutuhkan perawatan dengan air dingin, yang tidak diperbolehkan oleh sumpahnya, dan ia akan menolak air dingin walaupun menginginkannya, dan hanya menggunakan air panas yang diperbolehkan, dan dengan demikian menjaga sumpahnya secara jasmani dan ucapan. Karena tidak mendapatkan air dingin maka ia akan mati. Sekarang, perumah tangga, di manakah Niganta Nataputa menggambarkan kelahiran kembalinya terjadi? Yang Mulia, ada para dewa yang disebut pikiran terikat, ia akan terlahir kembali di sana. Mengapakah? Karena ketika ia mati, ia masih terikat oleh kemelekatan dalam pikiran.
Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya, juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bhagawa telah berkata demikian, namun tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Bagaimana menurutmu, perumah tangga? Di sini beberapa niganta mungkin terkendali dengan 4 pengawasan. Terkekang oleh segala pengekangan, terjepit oleh segala pengekangan, tercuci oleh segala pengekangan, dan dituntut oleh segala pengekangan. Namun ketika berjalan maju dan mundur ia menyebabkan kehancuran banyak makhluk hidup. Apakah akibat yang dijelaskan oleh Niganta Nataputa terhadapnya? Yang mulia, Niganta Nataputa tidak menjelaskan apa yang tidak disengaja sebagai sangat tercela. Tetapi jika orang itu sengaja, perumah tangga, maka itu adalah sangat tercela, yang mulia. Tetapi dalam kelompok manakah dari ketiga tongkat Niganta Nataputa menjelaskan kehendak perumah tangga? Dalam tongkat pikiran, yang mulia. Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya, juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bhagawa telah berkata demikian, namun tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Bagaimana menurutmu, perumah tangga, apakah pemukiman Nalada ini berhasil dan makmur? Apakah ramai dan penuh dengan orang? Benar, yang mulia, demikianlah. Bagaimana menurutmu, perumah tangga, misalkan seseorang datang dengan mengacungkan pedang dan berkata, dalam sesaat, dalam sekejap, aku akan menjadikan seluruh makhluk hidup di pemukiman Nalada ini menjadi satu tumpukan daging, menjadi satu gunung daging. Bagaimana menurutmu, perumah tangga, mampukah orang itu melakukan hal itu? Yang mulia, 10, 20, 30, 40, atau bahkan 50 orang tidak akan mampu menjadikan seluruh makhluk hidup di pemukiman ini menjadi satu tumpukan daging, menjadi satu gunung daging dalam sesaat atau sekejap. Apalagi hanya satu orang. Bagaimana menurutmu, perumah tangga, misalkan seorang petapa, atau Brahmana yang memiliki kekuatan batin dan mencapai penguasaan pikiran datang dan berkata, aku akan menghancurkan pemukiman Nalada ini menjadi abu dengan satu perbuatan pikiran membenci.
Bagaimana menurutmu, perumah tangga, dapatkah petapa atau Brahmana itu melakukan hal tersebut? Yang mulia, seorang petapa atau Brahmana demikian yang memiliki kekuatan batin dan mencapai penguasaan pikiran akan mampu menghancurkan 10, 20, 30, 40 atau bahkan 50 nalanda menjadi abu dengan satu perbuatan pikiran membenci. Apalagi hanya satu nalanda. Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya, juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bhagawa telah berkata demikian, namun tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Bagaimana menurutmu, perumah tangga? Pernahkah engkau mendengar bagaimana hutan-hutan Dandaka, Kalinga, Meja, dan Matanga menjadi hutan? Pernah, Yang Mulia. Karena engkau pernah mendengarnya, bagaimanakah terjadinya hutan-hutan itu? Yang Mulia, aku mendengar bahwa hutan-hutan itu terjadi melalui perbuatan pikiran membenci dari para petapa. Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya, juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang Mulia, aku merasa puas dan senang sejak perumpamaan Bagawa yang pertama. Namun demikian, aku pikir aku harus membantah Sang Bagawa seperti itu, karena aku ingin mendengarkan dari Sang Bagawa berbagai solusi atas permasalahan. Mengagumkan Yang Mulia, mengagumkan Yang Mulia. Sang Bagawa telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Yang Mulia, aku berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangha para bikku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Selidikilah dengan saksama, perumah tangga. Baik sekali bagi orang terkenal seperti engkau untuk menyelidiki dengan saksama. Yang Mulia, aku bahkan menjadi lebih puas dan lebih senang dengan pemberitahuan Sang Bagawa itu. Karena sekte-sekte lain, ketika mendapatkan aku sebagai siswa mereka, akan membawa Panji ke seluruh Nalanda mengumumkan, perumah tangga Upali telah menjadi siswa kami. Tetapi, sebaliknya, Sang Bagawa memberitahukan, selidikilah dengan saksama perumah tangga. Baik sekali bagi orang terkenal seperti engkau untuk menyelidiki dengan saksama. Jadi, untuk kedua kalinya, Yang Mulia,
aku berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangha para bikku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Perumah tangga, keluargamu telah lama menyokong para niganta, dan engkau harus mempertimbangkan bahwa dana harus diberikan kepada mereka ketika mereka datang. Yang mulia, aku bahkan menjadi lebih puas dan lebih senang dengan pemberitahuan Sang Bagawa itu. Yang mulia, aku telah mendengar bahwa Petapa Gotama mengatakan sebagai berikut. Persembahan harus diberikan hanya kepadaku, persembahan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Persembahan harus diberikan hanya kepada para siswaku, persembahan tidak boleh diberikan kepada para siswa orang lain. Hanya persembahan yang diberikan kepadaku yang menghasilkan buah, bukan apa yang diberikan kepada orang lain. Hanya persembahan yang diberikan kepada para siswaku yang menghasilkan buah, bukan apa yang diberikan kepada para siswa orang lain. Tetapi sebaliknya, Sang Bagawa menganjurkan untuk memberikan persembahan kepada para niganta. Bagaimanapun juga kami akan mengetahui waktunya untuk itu, Yang Mulia. Jadi, untuk ketiga kalinya, Yang Mulia, aku berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangha para bikku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Kemudian Sang Bagawa membabarkan kepada perumah tangga Upali instruksi bertingkat, yaitu khotbah tentang memberi, khotbah tentang moralitas, khotbah tentang alam surga. Beliau menjelaskan bahaya, kemunduran, dan kekotoran dalam kenikmatan indria dan berkah dari pelepasan keduniawian. Ketika beliau mengetahui bahwa pikiran perumah tangga Upali telah siap, dapat menerima, bebas dari rintangan, gembira, dan berkeyakinan, beliau membabarkan kepadanya ajaran yang khas para Buddha. Penderitaan, asal mulanya, lenyapnya, dan sang jalan. Bagaikan sehelai kain bersih dengan semua noda disingkirkan akan dapat menerima warna dengan merata, demikian pula, selagi perumah tangga Upali duduk di sana, penglihatan Dhamma yang sangat bersih tanpa noda muncul dalam dirinya. Segala sesuatu yang tunduk pada kemunculan juga tunduk pada kelenyapan. Kemudian perumah tangga Upali melihat Dhamma, mencapai Dhamma, memahami Dhamma, mengukur Dhamma, ia menyeberang melampaui keragu-raguan, menyingkirkan kebingungan, memperoleh keberanian, dan menjadi tidak tergantung pada orang lain dalam pengajaran sang guru. Kemudian ia berkata kepada Sang Bagawa, "Sekarang Yang Mulia, kami harus pergi, kami sibuk dan banyak urusan yang harus dikerjakan." Silakan engkau pergi, perumah tangga. Kemudian perumah tangga Upali, setelah merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa, bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, dengan beliau di sisi kanannya, ia kembali ke rumahnya. Di sana ia memanggil penjaga pintunya sebagai berikut. "Penjaga pintu, mulai hari ini dan seterusnya aku menutup pintuku untuk para niganta dan niganti. Dan aku membuka pintuku
untuk para bikku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan para siswa Sang Bagawa. Jika ada Nigantha datang, katakan pada mereka sebagai berikut, "Tunggu Yang Mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para Nigantha dan Niganti, dan ia membuka pintunya untuk para bikku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan para siswa Sang Bagawa. Yang Mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini." Baik, Tuan. Penjaga pintu itu menjawab. Nigantha Digatapasi mendengar perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Kemudian ia menemui Nigantha Nataputa dan memberitahunya. Yang Mulia, aku telah mendengar sebagai berikut, perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Tidak mungkin, Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah Petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa Petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Untuk kedua kalinya, dan untuk ketiga kalinya Nigantha Digatapasi memberitahukan kepada Nigantha Nataputa. Yang Mulia, aku telah mendengar sebagai berikut, perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Tidak mungkin, Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah Petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa Petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Yang Mulia, haruskah aku pergi dan mencari tahu apakah perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama, atau tidak? Pergilah, Tapasi, dan cari tahu apakah ia telah menjadi siswa Petapa Gotama atau tidak. Kemudian Nigantha Digatapasi mendatangi rumah perumah tangga Upali. Dari jauh penjaga pintu melihatnya datang dan memberitahunya. Tunggu, Yang Mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para Nigantha dan Niganti, dan ia membuka pintunya untuk para bikku, bikuni, umat awam laki-laki, dan umat awam perempuan para siswa Sang Bagawa. Yang Mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini. Aku tidak membutuhkan persembahan, teman. Ia berkata, dan ia kembali menemui Nigantha Nataputa dan memberitahunya. Yang Mulia, sangat benar bahwa perumah tangga Upali telah menjadi siswa Petapa Gotama. Yang Mulia, engkau tidak menyetujui ketika aku memberitahukan kepadamu, Yang Mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin Petapa Gotama. Karena Petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lainnya. Dan sekarang, Yang Mulia, perumah tangga Upali telah dialihkan keyakinannya oleh Petapa Gotama dengan sihir pengalihan keyakinannya.
Tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Untuk kedua kalinya, dan untuk ketiga kalinya Niganta Diga Tapasi memberitahukan kepada Niganta Nataputa. Yang mulia, sangat benar bahwa perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama dengan sihir pengalihan keyakinannya. Tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Sekarang aku akan pergi sendiri dan mencari tahu apakah ia telah menjadi siswa petapa Gotama atau tidak. Kemudian Niganta Nataputa bersama dengan sejumlah besar para Niganta mendatangi rumah perumah tangga Upali. Dari jauh penjaga pintu melihatnya datang dan memberitahunya. Tunggu, Yang Mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para Niganta dan Niganti, dan ia membuka pintunya untuk para biku, bikuni, umat awam laki-laki, dan umat awam perempuan para siswa Sang Bhagawa. Yang Mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini. Penjaga pintu, pergilah temui perumah tangga Upali dan katakan kepadanya, Tuan Niganta Nataputa sedang berdiri di gerbang luar bersama sejumlah besar para Niganta. Ia ingin menemui Tuan. Baik, Yang Mulia. Ia menjawab, dan ia pergi menemui perumah tangga Upali dan memberitahukan kepadanya. Tuan, Niganta Nataputa sedang berdiri di gerbang luar bersama sejumlah besar para Niganta. Ia ingin menemui Tuan. Kalau begitu, penjaga pintu, persiapkan tempat-tempat duduk di aula di pintu tengah. Baik, Tuan. Ia menjawab, dan setelah ia mempersiapkan tempat-tempat duduk di aula di pintu tengah, ia kembali menghadap perumah tangga Upali dan memberitahunya. Tuan, tempat-tempat duduk telah dipersiapkan di aula di pintu tengah. Silahkan Tuan datang. Kemudian perumah tangga Upali memasuki aula di pintu tengah dan duduk di tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia yang ada di sana. Kemudian ia memberitahu si penjaga pintu. Sekarang penjaga pintu, temuilah Niganta Nataputa dan beritahukan kepadanya. Yang Mulia, perumah tangga Upali berkata, Silahkan masuk, Yang Mulia. Baik, Tuan. Ia menjawab, dan ia menemui Niganta Nataputa dan memberitahunya. Yang Mulia, perumah tangga Upali berkata, Silahkan masuk, Yang Mulia. Sebelumnya, ketika perumah tangga Upali dari kejauhan melihat kedatangan Niganta Nataputa, ia biasanya keluar untuk menemuinya, membersihkan tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia yang ada di sana dengan jubah luarnya, dan setelah menata seluruhnya, ia mempersilahkannya duduk di tempat duduk tersebut. Tetapi sekarang, sambil duduk di tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia,
ia berkata kepada Nigantha Nataputa, Yang mulia, ada tempat-tempat duduk, duduklah jika kalian menghendaki. Ketika hal ini dikatakan, Nigantha Nataputa berkata, Perumah tangga engkau gila, engkau bodoh. Engkau pergi dengan mengatakan, Yang mulia, aku akan membantah doktrin Petapa Gotama, dan engkau telah kembali dengan terjebak oleh jaring besar ajarannya. Bagaikan seseorang yang pergi untuk mengebiri orang lain dan kembali dengan dirinya sendiri yang dikebiri. Bagaikan seseorang yang pergi untuk mencungkil mata orang lain dan kembali dengan matanya sendiri tercungkil. Demikian pula engkau, perumah tangga, pergi dengan mengatakan, Yang mulia, aku akan membantah doktrin Petapa Gotama, dan engkau telah kembali dengan terjebak oleh jaring besar ajarannya. Perumah tangga engkau telah teralihkan oleh Petapa Gotama dengan sihir pengalihannya. Sungguh menguntungkan sekali sihir pengalihan itu, Yang mulia, sungguh baik sekali sihir pengalihan itu. Yang mulia, jika sanak saudara dan kerabatku teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan sanak saudara dan kerabatku untuk waktu yang lama. Jika semua para mulia teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan para mulia itu untuk waktu yang lama. Jika semua Brahmana, semua pedagang, semua pekerja teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan para pekerja itu untuk waktu yang lama. Jika dunia ini bersama dengan para dewa, Mara, dan Brahma, generasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya, teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia untuk waktu yang lama. Sehubungan dengan hal ini, Yang mulia, aku akan memberikan perumpamaan kepadamu. Karena beberapa orang bijaksana di sini memahami makna suatu pernyataan melalui perumpamaan. Yang mulia, suatu ketika terdapat seorang Brahmana yang sudah tua, jompo, dan terbebani dengan tahun demi tahun, dan ia memiliki istri seorang Brahmana muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan. Kemudian ia berkata kepada suaminya, Pergilah Brahmana, belilah seekor monyet muda di pasar dan bawa pulang untukku sebagai teman bermain bagi anakku. Ia menjawab, Tunggulah, istriku, hingga engkau melahirkan anak. Jika engkau melahirkan anak laki-laki, maka aku akan pergi ke pasar dan membelikan seekor monyet jantan muda dan membawanya pulang sebagai teman bermain bagi anakmu. Tetapi jika engkau melahirkan anak perempuan, maka aku akan pergi ke pasar dan membelikan seekor monyet betina muda dan membawanya pulang sebagai teman bermain bagi anakmu. Untuk kedua kalinya, ia mengajukan permohonan yang sama dan menerima jawaban yang sama. Untuk ketiga kalinya, ia mengajukan permohonan yang sama. Maka, karena pikirannya terikat pada istrinya dengan cinta, ia pergi ke pasar, membeli seekor monyet jantan muda, membawanya pulang, dan berkata kepada istrinya, Aku telah membeli monyet jantan muda ini di pasar dan membawanya pulang kepadamu sebagai teman bermain bagi anakmu. Kemudian istrinya berkata kepadanya, Pergilah, Brahmana, bawalah monyet jantan muda ini kepada Ratapani putra pencelup kain dan katakan padanya, Ratapani, aku ingin agar monyet jantan muda ini diberi warna yang disebut kuning salep, dipukul berkali-kali dan dihaluskan kedua sisinya. Kemudian, karena pikirannya terikat pada istrinya dengan cinta, ia membawa monyet jantan muda itu kepada Ratapani, putra seorang pencelup kain, dan berkata, Ratapani, aku ingin agar monyet jantan muda ini diberi warna yang disebut kuning salep,
dipukul berkali-kali dan dihaluskan kedua sisinya. Ratapani putra pencelup kain memberitahukan kepadanya, "Tuan, monyet jantan muda ini akan menerima celupan, tetapi bukan pukulan atau penghalusan. Demikian pula, yang mulia, doktrin para niganta bodoh akan memberikan kegembiraan pada orang-orang bodoh, namun bukan pada orang-orang bijaksana, dan tidak akan bertahan terhadap ujian atau penghalusan." Kemudian, yang mulia, pada kesempatan lain Brahmana itu membawa sepasang pakaian baru kepada Ratapani, putra pencelup kain, dan berkata, "Ratapani, aku ingin agar sepasang pakaian baru ini diberi warna yang disebut kuning salep, dipukul berkali-kali dan dihaluskan kedua sisinya." Ratapani putra pencelup kain memberitahukan kepadanya, "Tuan, sepasang pakaian baru ini akan menerima celupan dan pukulan dan penghalusan. Demikian pula, yang mulia, doktrin Sang Bhagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna akan memberikan kegembiraan pada orang-orang bijaksana, namun bukan pada orang-orang bodoh, dan akan bertahan terhadap ujian dan penghalusan." Perumah tangga masyarakat dan raja mengenalmu sebagai berikut. Perumah tangga Upali adalah seorang siswa dari Nigantha Nataputta. "Siswa siapakah engkau harus kami anggap?" Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Upali bangkit dari duduknya dan merapikan jubah atasnya di salah satu bahunya. Ia merangkapkan tangannya sebagai penghormatan ke arah Sang Bhagawa dan memberitahukan kepada Nigantha Nataputta. Dalam hal ini, yang mulia, dengarlah siswa siapa aku ini. Beliau adalah sang bijaksana yang telah menyingkirkan delusi, telah meninggalkan belantara dalam pikiran, pemenang dalam peperangan. Beliau tidak menderita dengan pikiran seimbang yang sempurna, matang dalam moralitas, berkebijaksanaan mulia. Melampaui segala godaan, beliau adalah tanpa noda. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Bebas dari kebingungan, beliau berdiam dalam kepuasan, menolak perolehan duniawi, wadah kegembiraan. Seorang manusia yang telah menyelesaikan tugas pertapaan, seorang yang membawa jasmani terakhirnya. Beliau sama sekali tanpa tanding dan sama sekali tanpa noda. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Beliau bebas dari keraguan-raguan dan terampil, pendisiplin, dan pemimpin yang unggul. Tidak seorang pun melampaui kualitas-kualitasnya yang gilang gemilang. Tanpa bimbang, beliau adalah penerang. Setelah mematahkan keangkuhan, beliau adalah pahlawan. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Sang pemimpin kelompok, beliau tidak terukur, kedalamannya tidak terukur, beliau mencapai keheningan. Pemberi keamanan, pemilik pengetahuan, beliau berdiri dalam dhamma dengan batin terkendali. Setelah mengatasi segala belenggu, beliau terbebaskan. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Gajah yang bersih tanpa noda, hidup di tempat terpencil dengan belenggu-belenggu seluruhnya dihancurkan, sepenuhnya terbebas. Terampil dalam berdiskusi, penuh dengan kebijaksanaan, panjinya telah diturunkan, beliau tidak lagi bernafsu. Setelah menjinakkan dirinya sendiri, beliau tidak lagi berproliferasi. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Yang terbaik di antara para petapa, tanpa rencana curang, memperoleh 3 pengetahuan mencapai kesucian. Batinnya dibersihkan, seorang ahli khotbah, beliau selalu hidup dalam ketenangan, penemu pengetahuan. Yang pertama dari semua pemberi, beliau selalu mampu.
Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Beliau adalah yang mulia, terkembang dalam pikiran, yang telah mencapai tujuan dan membabarkan kebenaran. Memiliki perhatian dan pandangan terang penembusan, beliau tidak condong ke depan maupun ke belakang. Bebas dari gangguan mencapai kemahiran. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Beliau telah mengembara dengan benar dan berdiam dalam meditasi, tidak terkotori, dalam batin, sempurna dalam kemurnian. Beliau tidak bergantung dan sama sekali tanpa takut hidup terasing mencapai puncak. Setelah menyeberang oleh diri sendiri, beliau menuntun kami menyeberang. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya, yang memiliki ketenangan tertinggi dengan kebijaksanaan luas, seorang dengan kebijaksanaan tinggi, hampa dari segala keserakahan. Beliau adalah Sang Tathagata, beliau adalah yang termulia, seorang yang tanpa tandingan, tidak ada yang menyamainya. Beliau pemberani, terampil dalam segala hal. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Beliau telah mematahkan ketagihan dan menjadi yang tercerahkan, menghalau segala kabut sepenuhnya tanpa noda. Yang paling layak menerima persembahan, makhluk yang paling perkasa, orang yang paling sempurna melampaui perkiraan. Terbaik dalam kemegahan, mencapai puncak keagungan. Beliau adalah Sang Bhagawa dan aku adalah siswanya. Kapankah engkau mengubah syair pujian kepada petapa Gotama itu, perumah tangga? Yang mulia, misalkan terdapat timbunan berbagai jenis bunga, dan kemudian seorang pembuat kalung bunga yang cerdas atau muridnya ingin merangkainya menjadi kalung bunga berwarna-warni. Demikian pula, yang mulia, Sang Bhagawa memiliki banyak kualitas yang patut dipuji, ratusan kualitas yang patut dipuji. Siapakah yang mulia yang tidak akan memuji yang patut dipuji? Kemudian, karena Niganta Nataputa tidak mampu menahankan penghormatan yang diberikan kepada Sang Bhagawa, ia memuntahkan darah panas dari mulutnya di sana dan pada saat itu juga